kamera wartawan, sedangkan kamera pribadi itu wajahnya sangat Richard Lee yang direkam wartawan yang kelihatan semua bopeng-bopengnya. Tiba ada satu dokter yang mukanya bopeng-bopeng gitu kan. Itu kamera wartawan jahat banget ke gue salah apa ya? Kalau bisa buktiin, jadi bakal kasih 500 juta buat dokter Richard. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu ngebahas kasus-kasus yang lagi aktual, sedang viral maupun yang sedang trending ya. Kita bakal menilai secara objektif dari berbagai sudut pandang. Gimana nih untuk kasus-kasus yang viral ini? Kita bakal bahas di channel ini. Tentunya buat temen-temen nih, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Yang udah ngeklik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Nah, oke, gue pengen ngebahas kasus yang lagi viral sekarang adalah Dr. Richard. Dr. Richard ini banyak banget musuhnya ya. Jadi Dr. Richard setelah abis wawancara, kayak beri tanggapan tentang Farel dan Denny Sumargo, kameranya. Jadi kameranya itu burik banget gitu. Bukan burik sih, jujur banget gitu. Ngelihat wajah bopengnya Dr. Richard. Karena kalau kita nonton di konten-kontennya Dr. Richard, wajahnya tuh selalu mulus ya. Kita nggak pernah lihat wajah Dr. Richard yang sebenarnya. Oke, coba mari kita bahas konten ini ya. Nah, ini kamera wartawan. Nah, ini kamera pribadi. Kalau kamera wartawan di sini, nah wajah bopengnya tuh kelihatan banget ya dari kamera wartawan. Sedangkan kamera pribadi itu wajahnya sangat mulus, teman-teman. Nah, nih lihat, kalian bisa lihat ya perbedaan sangat jauh. Ya, emang bikin kita semua kaget karena kita sering nonton kontennya Dr. Richard yang dimana wajah dia itu selalu mulus ya. Dan tiba-tiba kok di wajah wartawan ini agak kaget banget ya. Lihat, ini kayak bekas jerawat. Emang sih wajahnya bersih sih dilihat ya. Cuma sisa tinggal wajah bopeng-bopeng aja. Dan untuk bopeng-bopeng ini, gue akui, ini susah banget ya buat dihilangkan. Karena kan itu tekstur wajah yang bekas jerawat. Jadi dia ngalamin nurunan. Nah, ini ya. Oke, coba kita lihat dari komen-komen dari netizen ya. Oke, kita lihat. Tapi bersih, bopeng emang nggak bisa hilang. Bener, sama ya, pemikiran kita sama loh Susan. Dari Diki, gue lihat aslinya dia pas makan di Talaga Senpirio, mulus aja mukanya. Nah, nanti gue coba nampilin orang yang bilang mulus ini. Jadi ada beberapa momen yang dimana orang itu nyamperin Dr. Richard ya, dan dia foto wajahnya emang bener mulus. Nanti gue ada kok, tadi gue udah nyari-nyari dulu informasi tentang ini, semua gue geledah. Ya, gue dapet semua ya. Dulu pas suka perawatan di RH, dokter bilang bopeng nggak bisa hilang, hanya bisa disamarkan aja. Apakah Dr. Richard selama ini pakai efek atau pakai bedak guys untuk menghilangkan? Tapi kalau bedak kelihatan bang, masa iya Dr. Richard bedakan? Kan aneh banget ya. Oke, coba kita lihat lanjut lagi ya. Netizen kocak, Dr. Richard disamain sama Andika. Nah, disamain dengan Andika ini ya. Oke. Kita bisa lihat ya. Kalau di podcast mukanya mulus banget ya. Make up itu gak? Tadi yang jawab tuh. Ini video kapan ya? Kayak Andika kangen band. Nah, lihat ya. Jadi ya masih mendingan Dr. Richard sih, parahan Andika kangen band gitu. Ya karena Dr. Richard ya perawatan ya. Lihat. Nanti Dr. Richard klarifikasi sih sebenarnya. Kita ngelihat dulu dari pendapat-pendapat netizen nih. Banyak banget yang buat video tentang Dr. Richard loh guys. Gue cuma bisa ngambil sebagian aja ya. Ini nih, ada yang komen lagi. Oke, kita lihat pendapat netizen nih. Muka aslinya Dr. Richard Lee. Ternyata ini adalah muka asli Dr. Richard Lee. Jadi akhir-akhir ini lagi heboh banget soal muka aslinya Dr. Richard Lee yang direkam wartawan yang kelihatan semua bopeng-bopengnya. Nah, gue di sini mau komentar karena di sini kebetulan nama gue sama Richard ya, dan muka gue juga bopengan. Yang pertama, bopengnya Dr. Richard Lee itu kelihatan lebih parah karena itu ada efek lightingnya. Nah, sama seperti bopeng di muka gue, kalau setting ruangannya itu indoor, ya lightingnya itu indoor, bopengnya itu lebih kelihatan samar dibanding dengan syuting di outdoor, yang lightingnya itu dari atas, dari matahari, itu pastinya bopengnya lebih kelihatan. Dan menurut gue hal itu fine-fine aja, karena kita sebagai creator pastinya ingin lighting dan angle yang paling pas untuk menunjukkan kondisi terbaik muka kita. Yang kedua adalah kenapa di video-video lain muka Dr. Richard Lee itu semulus itu dan seglowing itu. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, ini kembali lagi adalah efek lighting and angle. Dan kita lihat kebanyakan video Dr. Richard itu indoor, terutama video YouTube di podcastnya. Itu adalah syutingan indoor, jadi pastinya ada efek pencahayaan, lighting, dan pengambilan kamera.
Tidak menutup kemungkinan juga di beberapa video Dr. Richard Lee itu menggunakan efek filter yang halus. Ya, kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena untuk yang tidak pakai Serius? Masa pakai efek sih? Oke. Ini pendapat dia ya, pakai efek. Gua agak nggak percaya sih pakai efek. Serius. muka bopengan seperti gua, ini bakal kelihatan bopengnya seperti ini. Ya, jadi ini gua biasa take video itu gak pakai filter. Di video-video yang lain kalian bisa lihat bopeng gue juga semuanya kelihatan. Nah, tapi kalau pakai filter menurut gue apakah itu boleh atau enggak, ya itu kembali lagi ke creator masing-masing. Personally gue cuma pakai lighting and angle, gue gak main filteran. Dan yang ketiga kesimpulannya adalah bopeng itu gak bisa pakai skincare. Masih banyak gue lihat brand-brand skincare ataupun live streamer yang jualan skincare itu klaim bisa ngilangin bopeng, ya buktinya sampai sekarang bopeng Dr. Richard itu belum 100% sembuh, ya. Dan lagi pula bopeng itu cuma bisa disamarkan dengan menggunakan treatment. Percaya deh sama gue udah ngalamin banyak banget. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah ini akan berpengaruh terhadap brand-brand skincare dan klinik Dr. Richard Lee? Kalau menurut gue sih enggak ya, karena muka Dr. Richard Lee itu tetap sehat dan dia juga seorang PhD yang pastinya ilmunya lebih banyak. Oke, semoga informasinya membantu dan jangan lupa follow. Dan mungkin kalau masalah bopeng ini bisa dihilangkan, ya tentu saja udah bisa kali ya. Karena kan Dr. Richard Lee punya banyak uang dan kalian sadar nggak? Ketika Dr. Richard Lee ngambil angle kamera, itu satu HP dia agak mahal ya. Yang ini menurut gue ya, angle dia mahal. Kedua, dia kalau ngambil posisi kamera itu dia nggak pernah namanya deket ya. Kalau deket, bopeng sejenis apapun pakai filter itu bakal kelihatan ya. Ini kayaknya kamera wartawannya emang terlalu jujur gitu, dan pengambilan posisi di bawah matahari plus kameranya terlalu deket ya. Jadi ketika kamera yang terlalu deket akhirnya ya kelihatan bopeng banget ya. Tapi ini bukan kamera satu wartawan aja, tapi emang banyak kamera wartawan. Gue udah neliti dari semua kamera wartawannya ya. Apa nih pendapatnya? Setuju nggak sama pendapat orang ini ya? Kita lihat. Emang kenapa kalau Dr. Richard Lee bopeng? Gini Rex, jadi banyak netizen yang kagak aneh aja, nggak etis gitu ketika lu punya skincare tapi kok lu bopeng gitu. Gue juga nggak tahu gitu. Kecuali Dr. Richard jerawatan, nah itu harus dipertanyakan. Kalau bopeng sih kan emang nggak bisa hilang ya. Nanti ada, gue cari deh penjelasannya kalau emang ada ya tentang masalah bopeng. Oke, next. Oke, ini ada tanggapan lagi nih, kita lihat ya. Kaget nggak? Ama, gue juga kaget. Apalagi sehari sebelum tuh video muncul, aku tuh ngeliat postingannya dia yang ini dan aku ngerasa kayak wow, lo punya uang, lo punya kuasa. Aku sampai bolak-balik ngeliat tuh video, terus video yang di akunnya dia, terus kayak wow, beda banget. Cuman guys, sebagai orang yang punya bopeng juga nih, kalian lihat kelihatan banget. Aku ngerti banget rasanya gimana. Apalagi yang sama-sama sering bikin konten atau bikin video, kalau lighting tuh mempengaruhi banget. Nih, aku dari sini ganti ke sini aja tuh langsung beda banget ya, kan. yang ngomongin lighting Apalagi ya. ini kan nggak pakai lighting. Nih pakai lighting tuh langsung kelihatan. Apalagi kalau lightingnya dari sini. Tuh, kelihatan banget guys. Kayak mungkin itu tuh syutingnya di outdoor yang memang mataharinya tuh dari atas. Kalau misalnya lighting dari atas kan pasti kelihatan banget bopengnya. Terus kalau misalnya dia di studio atau lagi syuting sendiri, mungkin emang lightingnya udah disesuaikan sama feature wajahnya dia gitu. Tapi aku sedikit paham kenapa kalian kayak kaget ataupun rada kecewa sama Dr. Richard. Karena kan dia juga dokter kulit, dia juga jualan skincare yang katanya bisa ngilangin bopeng dan lain sebagainya. Cuman ternyata dia sendiri kulitnya kayak gitu. Cuman kalau kalian buka video tadi tuh, kolom komennya kayak rada jahat ya. Tapi guys, bopeng tuh nggak segampang itu ngilanginnya coy. Harus treatment berkali-kali dan nggak bisa pakai skincare. Maka abis ini Dr. Richard bikin klarifikasi. Gue suka nontonin Dr. Richard ya, masalah jerawat. Menurut gue dialah dokter yang emang jadi edukasi gue ya. Kayak kita nggak boleh makan apa. Tahu gue skincare emang nggak bisa ngilangin bopeng, dia bilang ya di YouTube dia. Kalau nggak salah itu uploadan yang 1 tahun yang lalu apa 7 bulan yang lalu, gue nggak inget. Tapi baru-baru ini gue baru nonton gitu ya. Dr. Richard sendiri bilang kalau skincare emang nggak bisa bikin bopeng ataupun dengan penggunaan skincare itu nggak bisa, harus dengan treatment ataupun apa ya, mungkin kalian punya wajah kulit jeruk. Ini gue ada kulit jeruk guys, jadi kayak kulit jeruk itu, tau kan, bentul-bentul gitu, itu bekas jerawat biasanya, jadi pori-porinya besar, kulit jeruk ya. Dr. Richard sendiri nggak pernah bilang kalau bisa ngecilin itu pakai skincare, katanya pakai treatment gitu kalau emang mau dikecilin gitu aja sih. Ini kayaknya ada salah informasi sih abang ini ya, dia nggak pernah bilang setahu gua, atau emang pernah bilang. Kalian bisa komen nih. Nah, di sisi lain nih ada yang menghujat nih. Tadi kan kita udah denger nih penjelasan-penjelasan yang ngedukung gitu kan, yang ngedukung. Sekarang yang ngehujat dong. Nah, ini yang ngehujat nih. Tidak semua dokter itu memiliki tujuan yang baik. Gak percaya? Lihat aja di TikTok. Dokter jualan produk bisa buat bopeng. Bopeng maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Betulkah Anda dokter? Tetapi di jalur
benar, mengedukasi masyarakat, perangi kebodohan. Nah, ini ya salah satu netizen yang ngehujat Dr. Richard kayak gini nih. Setahu gue sih, maaf nih, gue nggak pernah denger sih Dr. Richard bilang ya kalau ada skincare yang bisa ngilangin bopeng itu. Setahu gue kagak pernah denger sih. Gue penonton Dr. Richard guys. Lihat komen dikit, kakak boti ya, bocah TikTok. Kok jadi inget si F? Boti, bocah TikTok ya, apa-apa dikontenin Boti. Kita lanjut ke pernyataan Nikita Mirzani. Oke nih, selain netizen yang hujat, ada Nikita Mirzani loh yang hujat nih. Seru banget nih. Oke, kita tonton ya. Artis kayaknya punya dendam pribadi deh. Rata-rata tuh pada bengong aja kalau tiba-tiba ada satu dokter yang mukanya bopeng-bopeng gitu kan. Bopengnya parah banget, yang selalunya sukanya mereview barang orang, tapi ya itulah ya. Tiba-tiba dia bisa memasukkan stem cellnya harus dingin, itu segala macam, disuntikinnya di klinik. Itu nggak ada stem. Bentar, gue mau klarifikasi dikit nih. Di sini jadi Nikita Mirzani itu ngarahin ke Dr. Richard Lee karena Dr. Richard Lee suka nge-review barang skincare orang, apakah Bepom atau enggak, ataukah ada bahan merkuri atau enggak, ya jelas tuh Dr. Richard. Menurut gue itu kagak salah ya. Nikita Mirzani itu kagak salah. Hey, itu edukasi. Jarang lo ada yang mau ngasih tahu kayak gitu informasi. Karena kalau lo nyebutin nama produk, lo bakal nama brand, bahan itu merkuri, lo bakal bermasalah. Cuma Dr. Richard yang berani. Hey Niki, gue dukung Dr. Richard sih. Jujur guys, gue dukung Dr. Richard karena bermanfaat banget daripada Nikita Mirzani ngehujat. Stem cell tuh paling deket tuh di Singapura. Tapi kalau kalian mau bagus, punya uang banyak sampai 1,5 M atau 2 miliar, pergi ke Swiss. Itu tempatnya stem cell, sama ke Jerman. That's it. Gue gak mau aja gitu loh, maksudnya gara-gara salah menyuntikan, nanti akhirnya efeknya jadi di badan kalian tuh gak bagus gitu. Jangan ya. Anjay. Udah pakai gimana ya ngomongnya, ya gitulah. Jadi kita harus pintar sama-sama. Ya. Di sini tadi gue ketawa kenapa? Gue ngelihat kayak Nikita Mirzani ini berusaha ngejatuhin Dr. Richard. Ini hanya statement gue ya, berusaha ngejatuhin Dr. Richard. Cuma dia nggak tahu gitu ilmu dari sisi kedokteran gitu. Dia nggak tahu, jadi ya dia cuma bilang cukup hati-hati aja. Oke. Nah, ada lagi nih. Gue dapet dari Boti ya, bocah TikTok ya. Tadi di FYP gue ada lagi nih, Nikita Mirzani komentarin lagi, ngebandingin dengan kawannya gitu, partner kerjanya. Siapa partner ya? Jelas banget mencari kesempitan dalam kesempatan. Nah, itulah intinya. Oke, coba kita lihat ya. Oh, ini nih, Dr. Oki ya, saingannya Dr. Richard. Yang kemarin nyaris mecahin rekor Dr. Richard, kalau kalian masih ingat, 41 miliar ya. Oke. Di compare sama Dr. Oki, ini bukan karena gue temenan sama Dr. Oki ya, tapi kalau kalian lihat mukanya Dr. Oki, itu pori-pori aja nggak ada loh, apalagi bopeng. Jadi gini ya, jadi kalian tuh jangan karena itu dokter banyak ngomong, skincare-nya ini bagus. Wah kalau Anjay ya. Nah tuh, Nikita Mirzani juga ngebandingin dengan partner kerja ya, Dr. Oki. Ya, kayak mencari dalam kesempitan dalam kesempatan gitu. Intinya itu lah ya. Oke, gue penasaran sama komen-komennya nih. Gue suka nih kalau kontroversi kayak gini ya, komen-komen. Dr. Oki anak orang kaya, sedangkan Dr. Richard anak orang susah. Oh, benar. Betul juga sih yesterday sih. Jadi buat yang belum tahu, jadi Dr. Richard emang dulunya itu orang susah, tapi nanti dia klarifikasi sendiri deh. Orang susah kan ya otomatis kalau udah jerawatan ya udah nggak bisa ke dokter dong. Hei, dokter mahal banget tuh dulu ya. Kalau Dr. Oki kan emang anak orang kaya ya. Oke, ini komen ke-1. Komen kedua, saya pasien klinik Athena juga, sudah pernah ketemu Dr. Richard. Aslinya nggak seperti itu. Gak tahu kenapa kamera wartawan bisa begitu. Gue yakin kamera wartawan ini Android. Android emang selalu jujur banget sih. Apa ya, kadang-kadang Android itu ada namanya efek loh guys. Jadi kamera Android itu ada namanya efek yang emang wajah kita makin diperjelas banget gitu. Beda dengan iPhone ya, diperbagus sedikit lah, ada efek sedikit. Kalau Android makin diperjelas dia, detail-detail gitu lah. Jadi kelihatan bopeng banget ya. Oke, next.
kita sekarang masuk ke Dr. Richard deh. Hai semuanya, itu kamera wartawan jahat banget ke gue salah apa ya? Ini adalah klarifikasiku tentang kamera wartawan. Jadi sebenarnya aku nggak mau klarifikasi ya, tapi karena ini digoreng oleh penjual Bentar, ini emang mulus banget ya. Mulus banget ya guys. skincare abal-abal, dan aku nggak mau mereka menang karena menemukan satu titik kesalahanku. Jadi aku akan klarifikasi hari ini. Kalian kan tahu ya, aku tuh lahir dari keluarga yang sangat miskin. Gimana mau perawatan, aku makan dengan sekolah aja tuh susah ya. Dan pada waktu SMA itu memang aku jerawatan parah dan punya scars yang banyak. SMA dan kuliah. Dan kalau kalian nonton di podcastku di luar ya, aku tuh selalu ngomong aku nggak pede jadi dokter kecantikan. Kenapa? Karena aku nggak ngerasa aku ganteng. Aku nggak ngerasa mukaku mulus. Aku tuh minder banget. Tapi at the end of the day, jadilah seperti dokter yang seperti sekarang. Apa yang aku lakukan setelah aku jadi dokter kecantikan? Aku tuh banyak banget perawatan. Yang dari dulu jerawatan parah, sekarang sudah sembuh. Perbaikan banget. Dari scarsku dulu kalau kalian lihat itu jauh lebih parah lagi daripada yang sekarang. Ini sudah perbaikan banget. Nah, kalau kalian ngomong nih ya, tapi di kamera itu scarsnya kelihatan parah banget dok. Sebenarnya nggak separah itu juga sih. Dan aku tuh sudah menghadapi ribuan jutaan kamera setiap harinya. Berbulan-bulan sampai dengan tahunan ya juga nggak separah itu juga. Tapi aku nggak tahu juga pas di hari itu ada dosa apa aku dengan kamera itu. Jadi ya gue bilang tadi ya, kamera Android biasanya ada namanya efek yang memperjelas gitu. Dia makin menekan detailnya gitu ya. Makin diperjelas, biasanya ada kamera kayak gitu. Oke, terus Jujur banget kamera itu. Mungkin karena dia ngambilnya dari bawah, kontrasnya juga tinggi, ada cahaya matahari atau aku capean, aku nggak ngerti deh ya. Pokoknya ya itu adalah aku sih, itu adalah aku. Tapi juga nggak separah itu banget. Dan ini aku fotoku dari deket, tanpa filter, tanpa yang ada aku tutupin. Dan itu tuh sebenarnya ada aku tutupin. Dan itu tuh sebenarnya parah itu banget. Dan ini adalah bopeng sih, cuma nggak separah yang bener, berarti kontrasnya dinaikin berarti, emang kontrasnya dinaikin. Oh iya. Emang ada kok Android yang emang kontrasnya dipertinggi biar gambar itu lebih detail gitu guys. Oke. Mulus ya. Oh. Emang nih fotoku dari dekat, kita tanpa filter, tanpa yang ada aku tutupin. Dan itu tuh sebenarnya memang masih ada scars, tapi perbaikan banget dan nggak separah itu juga sih menurutku. Jadi aku nggak mau ini digoreng oleh penjual skincare abal-abal yang seolah-olah tuh lihat kan kami bener kan dokter Richard seperti itu, dan seolah-olah tuh mereka bisa jualan lagi kayak gitu. Aku nggak mau mereka ngambil momen ini, makanya aku akan menjelaskan ini ke kalian semua. Lagi pula aku ngerasa aku tuh dikenal bukan karena aku ganteng. Aku nggak pernah ngerasa aku dikenal dapat penghargaan jadi pembicara internasional atau dapat 41 miliar jualan itu karena aku ganteng, enggak, tapi karena skillku. Dan kalau aku ngomong ya, seorang dokter tuh dinilai dari skillnya. Aku dari dulu parah banget sampai jadi seperti sekarang, itu artinya aku bisa membuktikan diriku dong. Bukan dari lahir aku cantik. Kalau dari lahir aku cantik atau ganteng berarti aku nggak butuh skincare dong. Kalau nih ngomong ya dokterku yang lain ya, dokter Vera ya, datang ke tempat aku gitu masuk gabung Athena itu jerawatannya parah banget dan sekarang bisa sembuh. Istriku juga dulu tuh mulus banget dan sempat jerawatan parah, bahkan bekas jerawat Oke, parah banget. banyak banget, dan aku juga yang sembuhinnya. Semuanya itu menjadikan pengalamanku, menjadikan skillku untuk bisa memberikan manfaat lebih ke masyarakat. Dan itu juga yang membantuku mengeluarkan produk-produk yang bagus. Kenapa? Karena aku hadir dalam setiap masalahnya. Dalam setiap masalah itu aku ada, dan aku tahu perasaan kalian bagaimana yang jerawatan, yang flek, yang punya bekas jerawat, yang punya scars. Aku tahu. Hingga apa? Aku bisa membantu kalian lebih karena memang aku pernah ngerasain semuanya itu. Mungkin itu aja klarifikasi dari saya. Mudah-mudahan kalian puas dengan jawabannya ya. Tapi itulah saya apa adanya. Keren. Ini klarifikasi keren, gak bertele-tele ya. Oke, aku lebih percaya kamera wartawan. Perempuan culas ya. Ya, gak masalah sih karena pendapat orang kan beda-beda. Nah, nanti gue coba tampilin nih dari sisi kamera netizen ya. Terus apalagi nih? Itu kamera wartawan karena pencahayaan aja. Aku ketemu dokter Richard, wajahnya putih banget, scratch-nya kalau kasat mata nggak kelihatan sama sekali. Sehat selalu dokter tuh. Ini ada yang bilang ya. Oke, kayaknya udah waktunya gue mau nampilin orang yang ngerekam dokter Richard ya. Lihat. Terus ini apa kak? Ini kak, dan kami juga foto selfie berdua, bagus kok kulit mukanya. Entahlah. Oke, ini jadi dokter Richard. Ini kayaknya bukan iPhone ya, karena ngeblur dan satu sisi cahayanya nggak mecah gini guys. Kalau iPhone biasa cahayanya tuh, cara ngebedain iPhone sama Android, cahayanya tuh dia bakal kayak mecah gitu. Kalau iPhone ya, ini Android. Gue yakin Android ini kamera Android ya. Oke, dia direkam.
Oke. Nah, ini dokter Richard. Ternyata dokter Richard makan di tempat kayak gini juga ya. Gue kira dia nggak mau gitu. Oke, next. Dan ini pakai make up. Kondisi sore, udah selesai acara. Kumut. Saya nggak pakai make up foundation ya, yang tebal. Dan muka dokter Richard waktu itu saya lihat emang bersih guys. Mungkin bopeng dikit nggak begitu kelihatan, tapi ya nggak separah yang di kamera wartawan. Nah, ini jadi netizen juga menilai ya tuh. Ada kayak ada bopeng, cuma nggak separah kamera wartawan emang nih ya. Tapi mulus sih. Kalau dilihat sekilas ya tetap mulus ya. Nah, ini ya, menarik ya. Oh, ternyata tadi bukan efek ya, berarti ini emang mulus guys tuh. Oke. Jadi ini ya. Itu gimana nih kita Mirzani udah ngebanding. Jadi ya netizen yang ini ya, namanya Renin itu emang ya gue lihat sih dari konten-konten dia ya, dia bukan antena sih ya, bukan klinik antena ya kerjanya, ya bukan. Dan dia coba ngebantu bela dokter Richard ya, dan videonya pun viral di sini, muncul di FYP gua 100k penonton ya. Nah, ini hasil fotonya, dan ini gue yakin ini kamera Android juga, cuma emang cahayanya kan di dalam ruangan ya, dan kontrasnya juga kayaknya kontras wartawan tuh emang ditinggikan sih ya. Sehingga ya wajahnya makin kelihatan apa ya, dan kondisinya mungkin juga capek juga bisa jadi. Oke, kita sudah ngebahas kasus-kasus bopeng-bopeng ini. Kita lanjut lagi, yang viral sekarang adalah Mayang dan Dodi itu nyenggol dokter Richard. Kita lihat ya kasus senggol-senggol menyenggolnya nih. Tantang netizen, tanya dokter Richard Lee, Mayang yakin minum kolagen bikin kulit putih? Tantang netizen, tanya dokter Richard Lee. Oke, mungkin banyak yang netizen bilang ya, kolagen itu bukan bikin putih tapi mencerahkan. Tapi si Mayang bilang kolagen itu bikin putih. Oke, yang dokter siapa sih sebenarnya? Oke, tonton ya. Scientist emang boleh ada scientist itu? Boleh. Kenapa kalau gue nyebutnya scientist kek, scientist kek, suka-suka gue lah. Nggak ada yang ngatur gue nyebutnya harus gimana. Gini, gue nih masih lebih pintar daripada lo semua, karena gue mandiri, gue baca jurnal. Lo semua bisanya apa? Bisanya cuma ngetek-ngetek dokter Richard lah, apalah. Kalau nggak percaya sama gue, tanya aja tuh sama dokter-dokter yang lo tek-tek di komen, ya kan, Det? Iya, tanya aja. Mau tanya sama siapa? Sama dokter Richard. Tanya aja. Tuh, tanya aja sama dokter Richard. Bisa gak dokter Richard ngebuktiin kalau omongan gue tuh salah? Kalau bisa buktiin, jadi bakal kasih 500 juta buat dokter Richard. Pelan-pelan Pak Sopir. 500 juta dikit kali buat dokter Richard. Dia aja bisa ngasilin sehari 41 miliar. Oke ya, kita bahas ya sekarang. Tadi kan kita udah dengar videonya. Gue pengen baca nih dari video ini. Baru-baru ini Mayang Fitri menyebutkan bahwa konsumsi minuman kolagen bisa membuat kulit putih. Putri Dodi Sudrajat ini mengaku tahu efek minum kolagen pada kulit setelah membaca jurnal para ilmuwan. Kalian yakin seorang Mayang membaca jurnal? Gue rasa itu search di Google deh. Sorry ya, ini pendapat gue aja gitu. Oke. Kalau di endorse kan pasti bacanya script kan. Kalau gue mah bacanya jurnal. Script kan, gue bacanya jurnal. Oke, kelas banget. Jurnal bilang kalau kolagen bikin putih kok. Jurnal tuh yang buat scientist, ujar Maya. Oke. Karena ucapan itu, jumlah warganet pun menyoroti pelafalan dalam menyebutkan scientist yang salah. Selain itu, mereka juga menandai sejumlah akun dokter ternama untuk menanggapi ucapan Mayang. Salah satunya dokter Richard Lee. Disenggol pula kau Mayang. Dokter Richard Lee kagak ada salah-salah. Nah, ini nggak nyenggol sih. Tak tinggal diam, Mayang merasa tak ada yang bisa mengaturnya dalam melafalkan kata scientist. Adik Vanessa Angel ini juga merasa tak ada yang salah dari pelafalannya. Oke, Mayang di sini nggak nyebutin nama dokternya ya. Scientist. Memang boleh scientist itu. Boleh. Memang kenapa? Gue bilang scientist kek. Gue suka-suka gue lah. Nggak ada yang ngatur. Gue nyebutnya harus gimana. Ujar Mayang berada sinis melalui unggahan TikTok
Kamis tanggal 7 bulan 9. Mayang juga sesumber bahwa dirinya lebih pandai dibandingkan netizen karena berusaha mencari tahu sendiri efek konsumsi minum kolagen dari membaca jurnal. Ya, oke. Mayang pun menantang netizen untuk bertanya langsung dengan Dr. Richard Lee untuk membuktikan ucapannya. Soalnya minum kolagen itu memang benar. Lo semua bisanya apa? Biasanya cuma ngetek-ngetek Dr. Richard lah, apalah. Kalau nggak percaya sama gue, tanya aja tuh Dr. Richard. Oh, ini kata-kata dia ya. Oh, jadi alasannya nyenggol Dr. Richard karena sebenarnya sih nggak usah ditangkapin sih. Cuma emang Mayang aja suka nyari kontroversi ya, gitu, nyari masalah gitu. Ya, apakah kolagen? Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu guys. Gue nggak bisa komen karena gue juga nggak tahu efek dari kolagen. Bahkan gue juga kagak minum kolagen. Emang ada beberapa endorse yang bilang kolagen itu bikin putih. Ada juga endorse yang bilang kolagen itu mencerahkan. Tapi gue juga no comment ya. Oke, coba kita lihat dari komen netizen. Calon penerus Nikmir. Nikita Mirzani lagi. Menunggu Dr. Richard menjawab. Dia sedang memanggil ya Dr. Richard. Mayang boleh sok wele itu Mayang, hahaha. Jadi awalnya tuh ini ya guys, live ini ya. Jadi ada yang Scientist. Emang boleh tuh scientist itu? Boleh. Emang kenapa kalau gue nyebutnya scientist kek, scientist kek, suka-suka gue lah. Nggak ada yang ngatur gue nyebutnya harus gimana. Gini. Nggak ada orang pinter ngaku pinter, ya Allah, kayaknya udah nggak gimana. Ya Allah, kasihan sama kamu, semoga dapat hidayah. Jadi keinget Mayang di GIF Uti. Gini, gue nih masih lebih pinter daripada lo semua karena gue mandiri, gue baca jurnal. Lo semua bisanya apa? Bisanya cuma ngetek-ngetek Dr. Richard lah. Kenapa nih kak? Langsung diblokir wak. Pelan-pelan Pak Supir. Langsung diblokir netizen guys. Wadah. Gimana, apa kalian akan memblokir? Nah itu ya. Jadi Mayang nyenggol Dr. Richard. Gue gak bisa komen banyak. Kayaknya ini calon-calon Nikmir aja sih. Komen gue itu aja. Nikita Mirzani. Dia tahu mana yang lagi viral ya. Itu kata-kata Niki ya. Dia tahu mana yang lagi viral gitu. Nikita Mirzani. Ya itulah. Jadi keributan yang viral sekarang ini sekali dua tuh gue bahas. Jarang-jarang banget sekali dua konten langsung gue bahas di satu video. Karena ngeditnya sangat susah. Dan gue minta banget buat kalian jangan lupa diklik like aja. Makasih banget yang udah klik like-nya. Dan di sini gue Fadli mau undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Namanya gue juga manusia biasa. Sampai jumpa di next video viral besok. See you. Ciao. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.